Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah kita sudah sampai modul ke-9. Pada modul ke-9 ini kita akan membahas tentang FHRP. FHRP. Modul ini secara umum akan membahas konsep FHRP, ya, di mana tujuannya adalah agar kita mampu menjelaskan, ya, bahwasanya FHRP itu mampu menyediakan default gateway di dalam sebuah jaringan yang redundant. Ada dua bagian nanti atau subbagian yang akan kita bahas. Yang pertama dengan First Hop Redundancy Protocol. Ini akan menjelaskan tentang tujuan dan cara kerja First Hop Redundancy Protocol. Kemudian yang kedua yaitu akan membahas tentang HSRP. Ya, ini akan menjelaskan bagaimana cara kerja HSRP. Baiklah, mahasiswa semuanya, kita masuk pada bagian pertama, yaitu tentang First Hop Redundancy Protocol. Kita perhatikan pada topologi yang di sebelah kanan ini, ya, ada sebuah topologi di mana PC1 ini dia memiliki dua gateway, yaitu gateway ke R2 dan gateway ke R1. Nah, secara umum satu PC itu biasanya hanya memiliki satu gateway, ya. Dia tidak bisa dengan dua gateway. Nah, ketika sedangkan di dalam jaringan ini dia menganut konsep redundant. Ya, jika switch ini failed, dia akan lewat ke sini. Jika jaringan menuju ke R1 putus, dia akan dipindah ke R2. Ya, kemudian jika dia menuju server, di sini putus, dia masih bisa lewat ke routing di atasnya atau ke R1 kemudian ke sini. Nah, problemnya kemudian ketika ini putus, sedangkan di PC1 itu sudah disetting atau dikonfigurasi satu gateway saja, yaitu yang berada di R1 dengan IP 10.2. Ya, sedangkan ketika ini putus, maka traffic akan dilewatkan ke 10.1.10.3. Nah, problemnya adalah ketika PC1 hanya memiliki satu gateway. Nah, problem ini ya, dapat diatasi dengan konsep FHRP. Apa itu First Hop Redundance Protocol? Ya, FHRP ini adalah sebuah mekanisme yang menyediakan alternatif default gateway, ya, di dalam sebuah jaringan, ya, di mana dua atau router itu terkoneksi dengan LAN yang sama, gitu. Jadi latar belakang ini harus difahami dengan baik, ya. Sehingga ketika nanti di lapangan, saatnya kita butuh satu teknologi ini. Terkait dengan router redundancy, ya, kita ketahui bahwasanya salah satu cara untuk mencegah kegagalan pada sebuah titik di gateway default atau di sebuah single point, ya, di dalam sebuah default gateway tunggal, yaitu dengan menerapkan sebuah virtual router. Jadi tadi kan
ada bahasa sederhananya ini adalah ada router, ini ada router, kemudian di sini ada switch, kemudian ini PC. Ya. Nah, seperti ini. Di mana PC ini sebetulnya dia hanya memiliki gateway ke arah RA, anggaplah ini RA, ini RB. Maka untuk mencegah terjadinya kegagalan ke satu link, ya misalnya ke R saja, yaitu dengan melakukan sebuah virtual router. Maka kemudian router-router tersebut atau router-router yang saling redundant tadi atau disebut dengan multiple router yang di sini tadi, ya, ini dikonfigurasi secara sama-sama atau dikonfigurasi bersama agar dia bisa saling bekerja sama untuk menampilkan sebuah ilusi tunggal ke host LAN. Jadi nanti di sini ada virtual routernya. Ya. Dengan apa? Dengan men-sharing IP address dan MAC address dua atau lebih router yang dia dapat berperan sebagai sebuah single virtual router. Nah, alamat atau IP address virtual router tersebut nanti itu dikonfigurasi sebagai default gateway pada workstation. Ya, jadi jika ini PC, ya di sini PC, maka IP dari virtual router tersebut itu akan menjadi default gateway-nya si PC ini. Jadi yang dikonfigurasi bukan IP address dari router 1 dan router 2, tapi virtual routernya. Nah, kemudian ketika frame itu dikirim dari host ke default gateway, atau ketika host mengirim frame ke default gateway, maka host itu akan menggunakan ARP untuk menemukan MAC address yang dikaitkan dengan IP address atau dimappingkan ke IP address default gateway. Nah, kemudian ARP tersebut dia akan dikembalikan dalam bentuk MAC address virtual router. Nah, selanjutnya ya, frame tersebut dikirim ke MAC address virtual router. Ya, ke MAC address virtual router. Sehingga virtual tersebut selanjutnya ya secara fisik itu akan diproses ya oleh active router yang saat itu dikonfigurasi di dalam virtual router group. Nah, peran dari protokol ini ya, salah satunya adalah untuk mengidentifikasi dua atau lebih router yang dia berfungsi sebagai device yang bertanggung jawab apa untuk memproses frame tersebut. Lalu kemudian host device tersebut akan mengirim traffic ya, ke virtual router. Yang selanjutnya physical router tersebut akan memforward traffic tersebut ya ke host device. Ya. Ini cara kerjanya untuk router redundant. Selanjutnya, protokol redundant ini juga dia menyediakan sebuah mekanisme untuk menentukan router mana yang dia aktif memforward traffic, dan dia juga menentukan ya,
router mana yang dia sifatnya router standby, yang fungsinya akan berperan untuk memforward ketika memforward dan meng-take over, mengambil alih ketika router yang aktif tersebut dia menjadi rusak atau failed ya. Nah, proses transisi ini dari sisi end device ini ya sifatnya transparan ya, dia tidak terlihat ya, seperti itu. Ya sifatnya transparan lah. Jadi tahunya end device itu ya hanya gateway virtual router tersebut. Nah, kemampuan jaringan ya secara dinamik itu merecover dari device yang device yang dia failed atau link yang failed tersebut sebagai sebuah default gateway, ini disebut dengan first hop redundance. Sebagai first hop redundance. Selanjutnya pada bagian ini kita akan melihat bagaimana step terjadinya router failover. Jadi ketika router aktif gagal, maka kemudian protokol redundansi ini melakukan proses transisi atau mentransisikanlah ya standby router ini menjadi aktif router. Ya kita lihat sebagaimana di gambar ini. Ya. Nah kita lihat ini ada beberapa tahapan. Ya. Ketika router aktif itu dia gagal menjalankan fungsinya, misalnya jalur di menuju ke arah router tersebut putus. Maka standby router itu pada saat terjadi kegagalan di aktif router, standby router ya. Standby router itu yang ini ya. Dia akan berhenti menerima hello message dari forwarding router. Ya, forwarding router ya ini fungsinya. Ya, karena dia gagal, dia tidak bisa melakukan forward, maka disebut dengan forwarding router. Ya. Nah, standby router ini dia tidak bisa menerima hello itu. Nah, kemudian standby router itu berarti kan router yang kedua. Dia akan menjalankan peran sebagai forwarding router, maka dia akan menjadi new forwarding router. Ya. Nah, karena new forwarding router ini dia mengasumsikan kedua IP address dan MAC address itu sebagai virtual router, maka kemudian di sisi host device itu dia tidak mengalami disruption pengurangan atau penurunan sebuah layanan. Jadi dia tetap bisa terkoneksi. Begitu konsepnya ya. Jadi ketika router aktif dia gagal menjalankan forwarding router, maka kemudian yang pertama standby router dia akan berhenti menerima hello message. Lalu standby router ini akan berfungsi sebagai forwarding router. Ya, seperti itu. Pada bagian ini kita diberikan sebuah informasi terkait dengan pilihan-pilihan FHRP. Ya, jadi ada host standby router protocol. Ya ini proprietary milik Cisco, jadi spesifik punya Cisco. Jadi kalau kita punya produk sama-sama punya Cisco, kita bisa menggunakan protokol ini. Ya, di mana FSRP ini adalah sebuah didesain untuk memungkinkan transparent failover. Ya, pertama untuk device IPv4 dan digunakan di dalam sebuah grup router untuk memilih device aktif dan standby device. Ya, di mana device aktif ini dia adalah device yang digunakan untuk merouting packet, sedangkan standby device ya ini device digunakan untuk melakukan take over ketika aktif device itu fails. Ya. Seperti itu. Nah,
Ini juga sama, ada SRP for IP versi 6 ya, versi 6. Ini juga properti milik Cisco. Ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ada virtual router redundant protocol, ini versi 2. Kemudian ada FRRP versi 3. Ada gateway load balancing protocol, ini GLBBB, ini properti punya Cisco juga. GLB for IP 6 juga sama, punya Cisco. Ya, kalau ini open standar ya, ICMP Router Discovery Protocol atau IRDP. Kita masuk bagian kedua pada pembahasan HSRP. Cisco itu menyediakan HSRP dan HSRP untuk versi 6. Ya, untuk apa? Sebagai sebuah jalan to avoid losing outside network access if your default router fails. Jadi untuk menghindari kehilangan koneksi dengan jaringan ya ketika default routernya itu fails. Dan HSRP ini dia sifatnya proprietary ya, jadi spesialis punya Cisco. Ya, dan didesain to allow for transparent failover of a first hop IP device ya. Jadi untuk memungkinkan untuk transparent failover ya di device IP device first IP device pertamanya. Ya, atau disebut dengan first hop IP device ya. Nah, HSRP ini memastikan bahwasanya kita dapat melakukan high network availability. Jadi proses pencadangan ketika terjadi kegagalan di link utama ya, dengan menyediakan first hop routing redundant untuk IP host ya, di sebuah network yang kita konfigurasi di mana di dalamnya melibatkan IP default gateway. Nah, HSRP ini digunakan di dalam sebuah grup router untuk memilih. Nah, seperti tadi dijelaskan, untuk memilih apa? Active device dan standby device. Ya, karena nanti di situ ada dua istilah, yaitu active device dan standby device. Ya, di mana di dalam grup tersebut, ya active device itu digunakan untuk merouting packet, sedangkan standby device digunakan untuk melakukan takeover ketika active device-nya menjadi fails. Atau dalam bahasa lain ya, ketika preset kondisi presetnya itu sesuai. Nah, sedangkan fungsi HSRP standby router ya atau standby router di HSRP ini untuk apa? Untuk memonitoring operational status ya di dalam sebuah HSRP group ya, sehingga dia nanti akan secara cepat ketika terjadi fail akan melakukan proses packet forwarding atau bertanggung jawab untuk melakukan proses packet forwarding. Peran dari router aktif dan standby ya, itu akan ditentukan ya pada protokol HSRP ini berdasarkan prioritinya ya, berdasarkan proses pemilihan. Nah, secara default ya IP address dengan nilai tertinggi itu akan terpilih sebagai active router. Namun kita sebetulnya bisa melakukan proses pengendalian ya. Proses pengendalian kira-kira router mana yang akan kita setting sebagai router aktif, maka kemudian kita penting untuk memahami proses priority. Ya. Nah, HSRP priority ini dapat digunakan untuk menentukan aktif router. Ya. Secara default kita tidak tentukan nggak masalah. Nah, tetap kalau tidak ditentukan berarti IP address tertinggi nanti yang akan dipilih sebagai apa? Sebagai router aktif. Ya. Begitu. Nah, router dengan HSRP priority yang tertinggi ini akan menjadi active router. Nah, defaultnya dia 100. Berarti ketika nanti kita nyeting mengkonfigurasi mengkonfigurasi priority itu harus di atas 100 ya. Di atas 100. Nah, jika prioritinya itu sama, equal, jadi ini 100 gitu. Ya, maka dia akan kembali lagi ke defaultnya, yaitu IP address yang tinggi akan terpilih sebagai active router.
Ya, makanya biasanya di sini R1 sebagai active router, ya prioritinya jangan 100, kita set misalnya 150 atau 105 juga boleh. Ya. Di sini 100 ya, di R2. Kalau ini R2 perlu disetting nggak kalau standby? Ya nggak usah, karena dia defaultnya adalah 100. Asal 1 saja udah disetting, dia udah jadi active router. Nah, gimana cara konfigurasinya? Cukup dengan perintah menggunakan standby priority. Kemudian diikuti dengan prioritasnya. Begitu. Ya. Pada bagian ini kita akan bicara tentang preemption. Di sebelumnya tadi sudah bicara tentang priority. Ya. Di mana router yang memiliki priority tertinggi dia akan menjadi router aktif. Ya, menjadi router aktif. Jika tidak disetting priority, maka akan mengambil IP address versi 4 yang tertinggi. Seperti itu. Nah, secara default, ya, ketika router itu memang jadi active router, ini dia akan jadi active router meskipun ada router lain yang disetting HRP-nya lebih tinggi. Ya. Ada di dalam jaringan. Ya, kita gunakan misalnya di sini CAM online. Ya. Maka kemudian untuk memaksa atau memicu agar router yang baru bergabung atau baru dijoinkan di dalam sebuah jaringan itu yang prioritinya tertinggi bisa jadi active router, maka perlu diaktifkan namanya standby preempt pada interface-nya. Maka preemption itu apa sih? Dia adalah kemampuan ya, di dalam sebuah HSRP router untuk men-trigger terjadinya proses pemilihan ulang. Ya, proses pemilihan ulang mana yang menjadi active router, mana yang menjadi standby router. Ya, dari proses pemilihan itulah kemudian nanti yang paling tinggi akan menjadi active router. Nah, ini ada sebuah catatan, ya, jika preemption-nya itu di disable, maka router ketika kali dia boot, ya, itu akan tetap menjadi active router. Ya, tetap akan menjadi active router. Jika tidak ada router lain yang muncul selama proses pemilihan. Ya, seperti itu. Selama proses pemilihan. Ya, kita asumsikan begini. Misalnya ini router R1 ini nilainya 100. Awalnya tidak ada yang disetting priority-nya. Ya, dia jadi active router. Nah, defaultnya ya ini akan menjadi active router. Nah, router 1 itu dikonfigurasi. Priority-nya di 110. Nah, kalau tidak diaktifkan preemption, maka ini tidak mungkin langsung otomatis jadi active router. Nah, untuk memaksa proses election tadi itu, maka perlu diaktifkan standby preempt agar ya, terjadi proses pemilihan ulang mana yang menjadi active router, mana yang menjadi standby router. Ya. Jika nilainya lebih tinggi, maka dia akan menjadi active router. Ini adalah state atau tahapan dan waktu yang digunakan di dalam HSRP. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahapan, initial, learn, listen, speak, dan standby. Ya. Nanti bisa dibaca. Ya. Jadi ada 5 tahapan. Ya, di bagian inisial proses apa yang terjadi, kemudian di learn apa yang terjadi, di listen apa yang terjadi, speak apa yang terjadi, di standby apa yang terjadi. Nah, saya akan menggarisbawahi di sini bagian speak ya. Jadi router ini akan mengirim periodic hello message ya. Dan dia akan berpartisipasi secara aktif di dalam proses pemilihan ya, aktif dan standby router. Maka kemudian ketika router aktif dia mati, dia failed ya. Kemudian router yang standby tadi tidak menerima hello ya message, maka dia akan berubah menjadi aktif router.
Ya, seperti itu. Dan router aktif dan standby ini dia akan saling bertukar hello paket di dalam sebuah grup secara multicast address setiap 3 detik. Dan standby router ini dia akan menjadi aktif router ya, jika dia tidak menerima hello paket selama 10 detik. Ya, seperti itu. Pada modul 9 ini nanti ada praktis dan kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa semuanya. Silakan untuk mengakses akun NetAcadnya. Dan saya sudah siapkan satu link tambahan yang bersumber dari resource lain, dari video lain, bagaimana mengkonfigurasi HSRP di Cisco Packet Tracer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.